Ya udah lah, pokoknya kayaknya aja dulu lah. Yang nggak ngerti, eh ini aku jelasinnya cepat ya, soalnya kurang dari 30 menit. Jadi kalau ada yang nggak ngerti, nanti kalian tanya yang udah ngerti aja gitu. Oke ya, oke, kita lanjut. Di soal ini kan ada X1, X2 sama Y-nya ini. Ada P1 sampai P6 juga sama totalnya. Ini kalian semua mau input di SPSS memang. Jadi aku bikin di sini SPSS-nya ada X1 sama P1. Ya. Terus ada X1 P2, X1 P3, bla bla bla, lanjut sampai X1 total. Terus selanjutnya ada X2, P1, X2, P2, X2, P3, lanjut sampai X2 total. Terus ini juga ada Y, P1, P2, P3, 4, 5, 6, sampai total. Oke ya. Yang kita input itu dari angka sini. X1, P1. Sampai ke totalnya kita copy aja ke sini. Nah, jadi udah X1 total. Oke. Baru ini selanjutnya kita input yang X2, P1 sampai total. Ini baru lanjut dari P1 sampai total yang Y. Nanti pas ujian kalian pun inputnya kayak gini ya. Biar nanti semua ujinya bisa dibikin. Bisa ngerti gak? Ada jawaban anggap anggap ngerti ya lanjut ya. Oke, yang pertama. Kalian udah buka file yang aku kirim kan? Aku kirim di WA aku nih. Jawab satu lah. Wih. Dan kita ini tes validitas yang soal yang pertama ya. Input udah, uji validitas dan reliabilitas tiap-tiap variabel. Nah, di sini kan aku ada kasih stepnya analyze, correlate, bivariate. Terus semua variabel ke kanan. Data yang perlu adalah yang di skor total ini. Yang Pearson sini-sini aja. Nah, terus kita juga mau cari R tabelnya, signifikansi 0,05, titik 2N. Nah, ini kita tes dulu validitas di SPSS-nya. Nanti kalian itu bikin dari analyze, correlate, bivariate. Kalian pertama itu bikin dari X1 input semua ke kanan dulu. Oke, bisa dicentang signifikan tutel. Di sini oke aja. Kan udah muncul tabel kayak gini kan. Dari tabel kayak gini, ini untuk uji validitas dari X1-nya. Ini aku copy. Oke, ini validitas untuk X1 ya. Nah, aku tadi bilang analyze correlate bivariate terus taruhnya X1, P1 sampai X1 total aja. Baru kita ini lanjut ke X2-nya, validitas X2-nya. Analyze, correlate, bivariate. Itu ya, ini semua kita pinggirin dulu. Baru yang X2, P sampai total, kita taruh ke kanan. Ini untuk uji yang X2-nya, uji validitas X2. Validitas ini juga caranya sama kayak yang tadi yang analyze, bivariate, tapi yang ditaruh di kanannya itu semua yang Y. Ini
Jadi ini kita udah uji validitasnya. Nah, untuk kita tentuin itu valid atau enggak, kita lihat di Pearson correlation yang totalnya ini. Kita bikin yang S1 dulu ya. Nanti kalian juga mau ditulis sih di kertas. Tuh, ini. Pokoknya yang di kuning ini kalian mesti tulis di kertasnya ya. Nah, seperti tadi saya sudah bilang juga tabelnya. Tabel tuh kita cari signifikasi 0,05 titik 2 N. Di sini N kita adalah 60 ya. Karena lihat dari sini N 60. Karena jumlah data kita memang 60. Nah, untuk kita hitung, kita cari tabelnya itu cari di Google ya. Google-nya aku udah sedia. Nah, R, tingkat signifikansi uji dua arah 0,05 dengan jumlah N 60 yaitu 0,2500. Oke, ini 0, nah, sekarang kita lihat, ini semua adalah R hitungnya. Kita lihat R hitungnya ini, 0,723 ya. 0,723 pastinya udah lebih besar dari 0,25. Jadi ini datanya valid. Lalu ini 635 juga diuji, 645 diuji, 634 juga semua lebih besar dari 0,25. Jadi ini semua angkanya valid ya. Begitu udah uji validitasnya. Ya, bisa ngerti ya sampai sini? Oke, oke. Bisa ngerti ya? Nanti validitas ini kalian tulis ini semua, terus kalian juga bikin, oh ini R tabel lebih besar dari R, R hitung lebih besar dari R tabel, jadi data valid bikin kayak gini ya. Ini nanti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 kali 3 ada 21 R tabel yang kalian harus tulis, R hitung yang kalian harus tulis, terus bandingkan dengan R tabelnya. Oke, lanjut kita ke reliabilitasnya. Reliability. Dari analyze, scale, reliability analyze, dan semua variabel ke kanan. Model sama dengan alpha. Tekan statistik tentang scale if item detect langsung dari sini aja. Nah, reliability analysis. Ini kita juga kayak tadi, X1 dulu semua pindahin ke kanan. Model udah alpha, statistik tadi scale if item deleted. Continue. Oke. Nah, jadi hasilnya nanti kayak gini. Yang penting itu reliability statistik ini aja. Ini aku copy ke reliability-nya ini. Reliability-nya adalah 0,763. Nanti kita akan uji dengan airtable yang sudah kita cari di Google tadi. Untuk sekarang kita cari dulu yang X2-nya. Dua tadi caranya sama, skill, reliability, ini semua pindahin ke kiri balik. X2 kita pindahin semua ke kanan. Statistik, skill button deleted, oke, oke. Ini untuk yang X2 kita uji. Next kita uji yang Y ya. Caranya pun sama tadi, analyze, skill, reliability, semua X2 pindahin ke kiri balik, terus Y-nya kita pindahin sini. Pastikan nih scale effect ventilator, oke. Dan ini, kita copy, oke ya, berarti reliability-nya ini kita ambil angka yang ini aja yang penting. Baru, tadi kan airtable kita untuk N60 itu 0,2500 ya, sesuai dengan yang di Google tadi ini. Oke, sekarang kita lihat itu
Apakah di sini 0,763 lebih kecil atau lebih besar dari R tabel kita? Ini sebutannya alfa ya. Jadi kita ujinya itu alfa harus lebih besar dari R tabelnya. Kalau ini kan 0,763, 0,763 lebih besar dari 0,25. Jadi berarti kan ini udah betul ya. Jadi data ini reliable. Segitu juga diuji dengan yang di sini, yang X2 dan yang Y juga. Sampai sini ngerti? Ngerti. Bobeng P. Oh, ngerti atau enggak? Artinya yang total juga ikut ya? Ya, yang total juga ikut untuk validitas dan reliabilitas. Ini yang benar. Ya, jadi kalian itu cari validitasnya 3 kali, reliabilitasnya 3 kali, karena ada X1, X2, dan Y. Oke, aku lanjut ya. Atau ada yang mau ditanya? Enough. BTW Wahyu ya, ini kalau walang hilap lah ya kan. Ya, Walang mesti siap sekali-sekali tabel lah. di kertas tuh tulis angka-angka yang penting aja. Jadi nanti misalnya di soal reliabilitas. Nah, ini kalian tulis aja alfa dari X1 sama dengan 0,763 ya. Alfa lebih besar dari R tabel, maka data reliable. Kalian tulis kalimat kayak gini aja di soal ujiannya. Nanti alfa dari X2, dari X3. Terus yang validitas ini kalian tulisnya kayak gini. Sama dengan ini tadi 0,723. R hitung lebih besar dari R tabel. Maka data valid. Kayak gini aja nanti kalimatnya gitu. Ini tulis banyak stepnya itu. Yang ngerti gak? Oke, lanjut ya. Kita masuk ke normalitas. Normalitas ini stepnya aku udah kasih analyze, regression, linear, Y ke dependent, X ke independent. Langsung aja ini. Analyze, regression, linear. Nah, di sini mulai dari normalitas dan seterusnya itu cuma pakai yang totalnya. Y taruh di dependent, X1 taruh di independent, X2 taruh di independent. Terus teknik aku tulis, tekan save, tekan standardize di sini, yang kanannya, bukan yang kiri. Terus continue, oke. Ini nanti baru dilihat, dan kita lihat di samping kanan ini udah muncul res 1 ya. Res 1 ini akan dipakai di normalitas nanti. Jadi aku lihat stepnya analyze non-parametric legacy dialog one sample case. Legacy dialog one sample case. Terus yang ditaruh di kanan itu unstandardized punya. Lihat ke kanan, kan oke. Nanti hasil yang normalitas ini muncul kayak gini ya. Aku copy di Excel-nya. Nah, uji normalitasnya hasilnya nanti kayak gini, yang angka yang paling penting itu di sininya. Ini juga kita mau uji dengan 0,05 ya, karena yang biasa kita pakai itu ketentuannya memang 0,05. Jadi berdasarkan output di sini,
nilai signifikansinya kan 0,200 lebih besar dari 0,05. Sehingga data yang kita uji itu distribusi normal. Nanti kalian tulisnya kayak gini aja. Asumsi besar dari 0,05. Maka data berdistribusi normal. Nanti kalian tulis di soal ujian, di kertasnya kayak gini aja. Udah cukup. Oke ya. Sampai sini ngerti? Oke. Ngerti. Oke, bagus, bagus. Lanjut kita ke soal yang selanjutnya setelah validitas, reliabilitas, normalitas, baru multikoliniaritas. Nah, multikoliniaritas itu ini stepnya analyze, regression linear, dia dependent, X independent. Kita ikuti aja. Ini. Statistik, tentang estimate, tentang model, tentang collinearity diagnosis. Statistik, tentang estimate, model fit, dan collinearity diagnosis. Ini. Oke. Dari sini data yang penting itu adalah yang ini, yang koefisiensinya. Ini aku copy saja ke- Nah, dari sini yang pentingnya itu kita lihat tolerance ini dan VIF ini. Oke. Nah, yang tolerance ini kita uji apakah lebih besar dari 0,10 ya. Ini 0,93 kan udah jelas lebih besar dari 0,10. Maka kalimat yang saya tulis ini, di sini maka kalimatnya kalian tulis ini udah oke. Terus kita juga uji statistik VIF-nya. Apakah dia lebih kecil dari angka 10? Kalau lebih kecil, maka tidak terjadi multikoliniaritas. Ini kan udah lebih kecil lah. Satu lebih kecil dari 10. Jadi kita tulis saja. Kalimatnya kayak gini aja. Oke, sini bisa ngerti multikoliniaritas. Beng P ya, lanjut. Oke, yang lain Ancol. Rio, interupsi. Mami. Yang toleransi ya. Harus di atas 0,10 baru tidak terjadi multi itu. Ah. Ya. Jadi cuma ya toleransi 0,9 Maksudnya terjadi lah ya. tolerance Hmm. di atas 0,10. VIF di kayak gini tandanya. Yang tolerance harus lebih besar dari 0,10, yang VIF harus lebih kecil dari 10. Itu bisa ngerti? Kalau ini kalian apalah, kalian urus sendirilah gimana ini. Pokoknya aku jelasin. Lanjut kita ke setelah kolinialitas, model regresi linear berganda ya. Nah, model regresi linear berganda ini, kalian dari data ini bikin analyze regression linear. Lalu dari sini langsung tekan OK ya. Nanti kotak yang penting itu ada tiga, model summary, ANOVA, dan koefisiensi. Aku copy ke summary. Dan koefisien. Ini semua harus ditulis ya di
soal nanti. Maksudnya di kertas jawaban nanti model regresi linear dependent. Tabelnya dibikin semua nih. Lalu dari sini kita akan bikin rumus G sama dengan A tambah BX-nya. Nah, G-nya ini tetap konstannya. Nah, A-nya kita ambil dari yang unstandardized coefficient yang di bawah B ini. Itu konstan X1 dan X2 total nih. Yang A-nya itu ini, di selanjutnya adalah ini ya, 0,956 ya. X1 ditambah ini lagi yang B-nya 0,017 X2. Nah, ini kan untuk X2 total, ini untuk X1 totalnya. Nanti rumus G ini kalian tulis di lembar jawaban juga beserta dengan tabel-tabel ini semua. Bisa mengerti? Gambar Itu iya tabelnya tabel digambar Hispasa. semua. Iya sih. Kalian gambar semua. Meeting akan end dalam 10 menit. Tabel tulis semua memang. Nanti Sumpah tiga itu tabel receh ini, ya. nanti tiga tabel ini akan kalian ditulis di kertasnya, nanti akan berguna juga untuk uji T, F, dan koefisien determinasi. Kita lanjut aja masuk ke uji T-nya. Nah, uji T-nya ini kita ambil tabel koefisiensinya. Nah, di uji T ini kita cari dulu T tabelnya ya. Rumus untuk hitung T tabelnya itu T sama dengan 0,05 bagi 2 titik N dikurang K kurang 1. Nah, ini karena kenapa aku tulis 2 tadi, itu karena kita ada X1 dan X2. Jadi variabel bebasnya ada 2. T sama dengan 0,05. Electric mountain, breathed it all still. La 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 Wilbur ya, Wilbur ya. la 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 Ngapain sih? Tolong ya. la. Rumah hasil ya. Lagi fokus kan di jalan Santai cari. bang, nyanyi aja bang. Kalian jelasin Ya, aja wah, bang. ikonnya ini jelasin Ah, ikonnya? Iya, Cepet kali kalian bang. tiap Aku lu mandi tongkin. aja belum bang. Jorok sih. Tongkin ini N kan 60 sama karena walau 60 data. Jadi K dikurang dengan K2 Aduh, kurang 2. Oh, di mute ribet. aneh siapa bang? Ya. Nah, 60 dikurang 2 kurang 1. Jadi kita tariknya T sama dengan 0,025 60 kurang 2 kurang 1 jadinya 57. Ya, ini untuk cari T tabelnya. Untuk cari T tabelnya kita lihat di Google lagi distribusi T tabel dengan N 57 dan DF-nya 0,05. Kita cari 0,05, N-nya 57, 2,00247 gini ya. Sama ambil K2 dari mana? K2 karena kita ada dua variabel bebas, X1 dan X2. Kalau misalnya nanti Kalau kita di EN juga soalnya, data kan?
N jumlah data. Hmm. Kalau misal nanti ada di soalnya X1, X2, dan X3, berarti K-nya jadi 3 gitu. Kita udah cari tabelnya ini, sekarang kita ya ke sini. Nanti akan muncul istilah H1, yaitu hipotesis 1 ya. Menentukan apakah X1 berhubungan Y. Ini ya. Untuk H1 ini kita harus lihat T. Di sini adalah T hitung ya. Ini T hitung untuk X1, ini T hitung untuk X2. Oke, ini kita harus lihat dulu T hitungnya apakah lebih besar dari T tabel gitu. Jika T tabel lebih besar dari T hitung, besar dari T tabel, maka hipotesis diterima dan X berpengaruh. Kita uji H1 dulu, hipotesis 1. Tabelnya kita udah dapat 2,00247. Terus T hitungnya ini 19,181. Jadi T hitung X1, 19 kan udah lebih besar dari 2 ya. Jadi ini T hitungnya lebih besar dari T tabel. Dari sini T hitung lebih besar T tabel, maka hipotesis H1 diterima. Dan X1 mempengaruhi. Oke, kalimatnya nanti tulis kayak gini. Terus nanti ada H2 lagi. Ini untuk menentukan apakah X2 mempengaruhi Y. Kita lihat ini 0,218. Apakah dia lebih besar dari T tabel 2? Tentu saja enggak, karena dia 0, sedangkan T tabelnya udah 2. Jadi ini langsung saja T hitung X2 lebih kecil dari T tabel. Maka hipotesis H2 ditolak. Dan X2 tidak mempengaruhi Y. Sampai sini bisa ngerti? Iya, Ini itu yang T sama dengan 0,05 dibagi per 2 N kurang K kurang 1 tuh K-nya datang dari mana kok bisa 2? karena kita ada variabel independennya ada 2, ada X1 dan X2, makanya K-nya jadi 2. Kalau misalnya nanti di soal ada X1, X2, X3, X4, maka K-nya jadi 4 juga. Berarti Jadi kalau T hitung S1 lebih besar dari T tabel berarti misalnya S1 total kita taruh 19,181 kita bandingkan dengan T tabel gitu. iya, bandingkan dengan T tabel 2 ini. Kalau dia lebih besar, maka hipotesisnya diterima dan X1 ada pengaruh ke Y. Oke. Ya. Dan sebaliknya juga, kalau dia lebih kecil dari T tabel, maka hipotesisnya ditolak dan X itu tidak berpengaruh ke Y. Kita lanjut ke uji F langsung, karena 3 menit lagi meetingnya selesai. Untuk uji F ini kita pakai yang ANOVA ini ya. Tindakan. Dari sini kita yang pentingnya lihat ini. Nah, ini sebenarnya hipotesis 3 ya. Menentukan apakah X1 dan X2 berpengaruh ke Y secara simultan. Oke, dari sini kita lihat aja apakah F tabelnya. Sebelumnya kita cari F tabel dulu.
Cara menentukan F tabel itu rumusnya F tabel sama dengan N K titik 2 N kurang K. Jadi terus F tabel 2 titik 2 60 kurang 8. Di sini juga aku udah cari di Google distribusi tabel F untuk 2,258. 2,258 nih ya. Ya. Dan kita lihat di sini. Jumlah F kita kan 190,174. Di sini kondisinya F tabel lebih besar dari F, F hitung lebih besar dari F. Ini meeting udah mau selesai dalam 1 menit. Kalian mau bikin Zoom baru gak? Untuk lanjut nih sampai selesai. Mau. Iya. Hitung lebih besar dari F tabel. Maka bisa disimpulkan 1 dan X2 memiliki pengaruh secara simultan terhadap Y. Ini sampai sini bisa ngerti? Bisa. Bisa ya? Oke, tinggal nunggu nih meeting habis dulu baru bikin gambar. Yang record siapa? Jujur aku nggak tahu.